Sesungguhnya jangan memang hukum kausalita berlaku untuk kita. Kita memang dalam berbuat semuanya memang secara syariat kita menggunakan hukum kausalita untuk diri kita. Ya kan begitu. Biarnya akal-akalan. Lamun kita pengen bisa mangan, ya kudu minimal mantus ngomong. Mbok ngetak ngecip. Ngerti ngetak orang ngecip. Bakal ngetak orang ngetak, bakal ngecip cak-cip. Ya, nadur sabrang mundur bawang ora. Ya, nu bisa mangan. Ini bakal belajar basing di mangane itu kan logika kita. Tetapi jangan memaksakan bahwa Allah tidak akan ngasih makan kamu, nggak ada urusan tuh mah. Nah, iya makanya ketika kita berlogika adalah untuk kita. Jangan dipaksakan Allah harus menggunakan logika kita. Iya, jadi aja nggak bisa logo kayak bocah dasa korengan, kayak ponakannya dewek dipaksa. Nah begitu. Nah nanti justru karena itu ketika kita sudah berusaha semua persyaratan, surat-surat, perizinan, dana, di penghujungnya gagal. Ya sudah, mau menyesal apa? Mau Allah tidak berkehendak. Disitulah orang yang beriman, keputusan terakhir adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Pak, ya nggak ada kekecewaan dalam hidup ini. Beli susah kerot-kerot, beli susah kecrek, beli susah nendangi lawang. Ya wis nyungdrung waya seperti bentuk ini. Kita coba yang lainnya, kan gitu. Iya. Wis tantur, wis diobat, wis di segala macam, dipangan orang, terus beli terima kanan. Kari babat maning bahagia, tandur maning. Dipangan tikus. Ya tandur maning. Traktir nang tiong mas, tandur maning. Kelem, log-log, tandur maning. Wis tandur langka banyu garing ringing. Ya tandur maning. Terus sampai entok abe. Uma dipeslah mobil entok. Iya. Kari celana pokek baik pilih mati les dalam keadaan melarat bandat nggak punya apa-apa. Bagaimana status dia? Ya dia adalah orang yang hebat. Kenapa? Betapa tidak hebat. Diturunkan ke bumi dengan tugas menanam padi yang tidak pernah jadi, dilakukan sampai mati. Hebat belum itu? Jadi bagi saya yang hebat itu bukan orang yang berhasil. Bagi saya yang hebat adalah orang yang bekerja keras. Paham bikin ke? Ngaji wokal antem goblok angger hebat. Sampai tekan mati ngaji bae goblok angger. Sampai tekan mati Kak. Masih goblok saja Kak. Apa dia tidak pernah berhenti untuk ngaji. Itu selesai. Yang paling tidak suka orang yang terburu merasa pintar lalu mari ngaji. Ya juga Allah tidak suka ketika engkau sudah merasa kaya lalu pengen rileks, pengen santai, selonjor bah, ya bujangnya terlalu likur, kabe bujang kabe, sering selonjor bah karo ini dan kebat, bakal beli motor jadi apa serap, bakal dirubung penyakit, kolesterol itu beli, darah tingginya, iya seka kabe, bahwa hidup itu bukan diam, hidup itu bergerak. Dinamika Islam itu seperti itu, bahwa kita harus bergerak, kita harus berusaha, tapi tidak mentargetkan harus berhasil. Sebab ujungnya keputusannya kalau Allah sudah membuka rizki sampai mangsa wurunga, langkah sing bisa ngalang-ngalangi. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah. Kalau Allah sudah membuka kerannya, tidak akan ada siapapun yang menutupnya. Wa mayumsik, kalau Allah sudah nutup kerannya, fala mursilalah, tidak ada orang pun yang bisa membukanya. Ditutup rezekinya kerkas, mertuanya modal semiliar bas pragat maning. Ora. Umay rabine didol maning bas pragat maning. Sampai akhirnya beluling darat, beluling banyu, kerampul Jakarta mana? Turu Tegesan, dagang pelembungan, tolet. Ini SD kado. Terus sendal si jabang si jijo, iya. Nembe bisa mangan, nembe bisa mangan,
arbitnya kan berdugun. Matanya bocah sekolah. Dekang pelembungan sih. Mancing penjara lagi. Ya memang sudah dasar konyol sih barangnya mah. Kerap Melayu menti sarau. Bagus dasar sial itu barangnya mah. Sarau kerap ilang tulung ni siapa? Bagus ditutup insyaallah kok. Lah makanya kita ini awalan wa akhiran dalam usaha, dalam awal mulailah meminta restu dari Allah. Dan berakhir ketika Anda berhasil pun berterima kasihlah kepada Allah. Menghadapi kesulitan, mintalah kepada Allah untuk memberikan kemudahan. Itu saja kok. Ujung-ujungnya mah itu diperibad. Mungkinkah Anda mendapatkan satu keajaiban? Ya mengapa tidak? Kalau Anda tidak meyakini Allah Maha Kuasa, Anda tidak akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya kemas, keluar biasaan seperti itu. Ya artinya luar biasa itu sesuatu yang terjadi di luar hukum alam yang berlaku. Mbok melarat, bapak melarat. Mbok tukang burung oyos, bapak tukang macul. Sirane bisa jadi dokter, spesialis jantung, kaliber internasional. Orang sepisan operasi jantung 100 juta. Barang sadina ping 5. Pirang 100 juta aja kan saya kok. Awit priben ya itu secara kebetulan. Bahwa kalau kita percaya atau tidak, apapun yang kamu temui, apapun yang kamu hadapi dalam menjalani kehidupan ini, sebetulnya jujur bikin semuanya kebetulan. Kalau kita melihat secara jujur, kita kenal karo ke Ubaidullah, kebetulan nggak? Saya kenal dengan Benu, kebetulan nggak? Kebetulan. Ya kalian. Bahkan durung wayah ping 10 menit orang ketemu karo kita. Tekaman lagi lang. Ping 11 sampai ketemu ya Pak Kiai. Ya menasibnya kan. Karena saya akhirnya sampai tekan kapok, wis beli ketemu tuh, beli kenal kan. Jadi siapa yang memperkenalkan kita? Ya Allah juga pada hakikatnya. Ya kan itu persoalannya. Sehingga tiba-tiba jadi wong bener, jadi wong soleh. Ya secara saya tekan kata ngajening buya. Turung tentu itu hanya kaligane. Lamun sida jadi wong bener, hakikatnya duduk karena ngajening kita. Nyung kita ini bagai turung tentu bener di situ. Kita sing jadi kiai ini beli bener, sira sing jadi santri ini bener, bisa terjadi enggak? Terjadi. Iya. Kiai ini sing sadina-dina muruke santri ini sing sadina-dina mejeti kiai ini, ngliwataken kiai ini, ngabdi, meyakini, ikhlas, ridho untuk Allah semuanya. Santri ini manjing surga, kiai ini bukan sesuatu yang mustahil, bisa terjadi kok. Allah tahu kok. Iya. Kalau santri menyatu ibadah, menyatu kiaiku. Kalian kan mengeksploitir. Anak tenaga gratisan beli. Ya pakai santri yang beli perlu dibayar orang. Wis pur-puran bah. Ngaldinya dipejitin santri ini. Wudhu sebatang bila kau dibayar. Terjadi kan? Iya kan? Ya iya. Kali santri ini mau retung hijir apa? Kira sih itu hijir. Kan bisa terjadi seperti itu. Bulan ini aja gemede. Ya, nggak ada urusan. Jangan merasa kamu saya punya modal. Peragat. Aja cilik hati kita sepriben caranya usaha kira modal langka. Jangan bilang sulit. Yang penting begini, lakukan apapun yang termudah. Itu saja dulu. Garepan tuku truk langka duitnya, ya priben nyelang dingin. Ya, dengan leasing, dengan kredit, dengan segala macam. Ya kan gitu. Oleh kerjaan sekian tahun, oleh truk papat. Ora diputer maning nambah wolu, puter maning nambah maning. 10 tahun kemudian dia sudah punya truk 200, punya armada lengkap. Iya kan? Sehingga proyek manapun pasti akan menghubungi kamu. Iya kan? Dedi Jaya, bro beli Dedi Jaya. Pira mobilnya kencang bisa kan?
babakan begini ya pada karo kita karo kan ya begini mangane ya karo embek-embek pada baik iya beli belajar manajemen beli iya secara alami ketemu dewek bagaimana memanage perusahaan itu siapa sih yang mau rugi ya kali gini bisa itu kan persoalannya pengen alim ya ngaji dingin tapi jangan mentargetkan jadi kita lebih banyak gandulan mengandalkan kasih sayang Allah daripada kita mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita karena kita ini sesungguhnya tidak punya kekuatan apapun dan kita tidak punya daya upaya apapun yang menentukan semuanya Allah kita mah kater pantas sebaik makanya sing vokal ting pating sugika sambil aja anak sing nyangka nyupang itu kan barang emang ya kan ya kalau misalnya turu terus sugi wah nyupang ini bos ya jadi sekedar itu saja kok nah jadi maksud saya bahwa cerita-cerita kejadian aneh-aneh yang luar biasa yang ceritakan dalam Al-Quran itu bisa terjadi atas dirimu juga. Onassis, raja tanker, dia tidak pernah terbayang waktu dia kecil bahwa dia akan jadi terkaya. Howard Hughes juga tidak pernah dia menjadi raja minyak di Amerika. Adnan Khashoggi juga tidak pernah dia terbayang akan jadi orang kaya. Kaya benar-benar kaya. Ulang tahun putrinya saja Nabila itu hadiahnya pesawat kapal pesiar yang harganya $1 miliar. Berapa duitnya itu? Hadiah ulang tahunnya. Benar? Ya 10 triliun. Nah, pokoknya dua anak apakah dua? Ya kapal otok-otok. Jamblang ya, otok-otok. Iya kapal. Ya kenapa soalannya? Ya kenapa beli bisa? Ya bukan masalah bisa. Allah tidak memberi Anda hal-hal yang luar biasa. Karena Anda tidak pernah melihat Allah itu luar biasa. Paham begini? Kalau Anda melihat Allah biasa-biasa saja, Anda adalah biasa-biasa saja. Kecuali kalau Allah melihat Allah itu Tuhan yang maha luar biasa, maka Anda bisa melihat sendiri sesuatu yang luar biasa dalam dirimu sendiri. Anan, hari Gusti Allah mah terserah sirane bae. Iya kan persen begitu. Nah ya kerja Pak, yang hebat yang kerja, bukan yang kaya kok. Sing hebat sing wakal, dudu sing pinter. Ngerti beli? Saya menghargai orang yang rajin belajar, bukan menghargai orang yang pinter. Kalau orang pinter mah peparingnya Gusti Allah. Saya lebih terharu melihat orang yang rajin bekerja, bukan mengagumi orang yang kaya. Saya tidak pernah mengagumi orang kaya apapun. Kenapa? Karena saya berpikir kalau Allah memberikan kesempatan yang sama seperti dia, saya juga bisa kok. Nggak aneh nggak apa. Iya tuh beli. Lamun Gusti Allah ngepai nasib sing pada karo Adnan Khashoggi ning paku bisa beli sugi ya bisa. Diparingi sih. Jadi semuanya adalah peparingnya Gusti Allah. Ya kalau pemberian Allah ya nggak aneh nggak apa. Pemberian Allah kok. Dan Allah ketika memberi siapapun tidak ada urusan. Pokoknya siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memberikan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah menciptakan apapun yang dikehendakinya. Itu kira-kira seperti itu. Sehingga wa'ala Allah subhanahu wa khata'un yatamassalu fi akhta'in katsiratin. Itu satu kesalahan, tetapi tercermin di situ banyak kesalahan. Kesalahan besar kita menduga Allah terikat dengan undang-undang. Fa'awalan, pertama, apa kesalahan-kesalahan kami seperti itu? Malana nahnu nuhakim al-qudratal mutlaqat
ila qanunin nahnu qailu. Pertama, apa hubungannya, apa alasannya kita ini menghukumi, ya, membatasi kekuasaan mutlaknya Allah, ya, ke dalam undang-undang yang kita katakan itu dengan hukum kausalita. Kudu ana sebabe, kudu pantas ana pantas saya cari sapane atas dasar apa itu. Faman dzalladzi qala lana, siapa yang berkata kepada kami, innahu qanunun nihaiyun kulliyun mutlaqun. Siapa yang mengatakan bahwa ini adalah undang-undang yang final, yang bersifat universal dan bersifat mutlak? Siapa? Wa an laisa wara'ahu qanunun siwa, dan bahwa di belakang itu tidak ada undang-undang lain, harus ini. Siapa yang mengatakan? Malana nahnu nuhakimul qudratal mutlaqata ila qanunin nahnu qailu. Apa dasar kami menghakimi kekuasaan mutlak dengan undang-undang yang kita katakan tadi? Qanunun mustamiddun min tajarubina al-mahmudati al-wasail, al-mahdudatil wasail. Undang-undang yang kami buat dari pengalaman-pengalaman kami yang terbatas. Undang-undang itu adalah kita ambil dari pengalaman-pengalaman kita yang terbatas wasilahnya. Kita mengatakan bahwa logam itu ketika dipanaskan dia mengembang berdasarkan eksperimen-eksperimen yang telah kita lakukan. Emas, kelereng emas masuk dalam tabung sebesar 3 in. Ketika kelereng emas itu dipanaskan, dimasukkan ke tabung yang 3 in, ternyata tidak masuk. Berarti logam itu ketika dipanaskan mengembang. Ambil lagi besi, enggak masuk juga. Terus semua logam. Kesimpulannya, logam itu apabila dipanaskan dia akan mengembang. Ya kan seperti itu. Itu kan undang-undang alam, undang-undang yang berdasarkan pengalaman kita, eksperimen-eksperimen yang kita lakukan, dan kesimpulan-kesimpulan bahwa eksperimen-eksperimen yang kita lakukan, undang-undang umum yang kita ambil kesimpulan dari eksperimen-eksperimen, harus ketahui bahwa eksperimen-eksperimen yang kita lakukan itu sangat terbatas, hanya pada sampel-sampel tertentu. Tidak bisa kita melakukan eksperimen kepada satuan-satuan secara lengkap keseluruhan. Istiqra itu sulit untuk melakukan istiqra tam, yang ada hanya istiqra naqis. Istiqra tam itu adalah hanya pada masalah-masalah yang memang terbatas. Bahwa kesimpulan kita 1 bulan itu ada kalanya 30 hari, ada kalanya 31, kadang-kadang 28, kadang-kadang 29. Hanya itu. Ya kenapa? Karena bulan hanya 12. Selesai. Tapi kalau kita mengambil eksperimen pada manusia yang sekian banyak, nggak mungkin kita bereksperimen kepada seluruh manusia yang ada di dunia. Tetap saja pengecualian itu selalu ada. Orang kalau tidak makan selama 40 hari mati. Itu berdasarkan pengalaman. Karena terjadi kekurangan cairan. Ya kan begitu? Tetapi ada orang yang ratusan tahun gak mati-mati. Itu kan pengecualian. Karena kita sendiri juga belum mencoba kepada seluruh satuan-satuannya itu. Ini kita berbicara masalah logika. Wa min tafsirina, dan juga penafsiran kita lihadhihi tajarub terhadap eksperimen
Wa nahnu mahdudatul idrak. Kita juga terbatas kemampuan akal kita menangkap juga terbatas. Bahwa seringkali kita bereksperimen kesimpulannya salah. Dan satu eksperimen ketika kita lakukan belum tentu hasilnya bersifat umum. Paham bikin kita uji coba satu mikroba mengenai habitatnya, mengenai perkembangannya, dicoba di Indonesia. Ketika kita coba di Inggris berbeda hasilnya. Kenapa? Karena perbedaan iklim. Paham bikin Ning Libya, sekolah yang favorit adalah sekolah yang disiplin, yang gurunya itu diberi kewenangan untuk memukul muridnya. Pokoknya sampai tiba ya. Unggul mereka. Dicoba di Indonesia, ya bubar sekolah remek. Ya kan begitu. Gontor melakukan pendidikan yang punya disiplin. Makan pakai lonceng, tidur pakai lonceng, belajar pakai lonceng. Dicoba nih kayak cadang bingan, ya bubar santrinya, balik kabeh. Kalau kasih betah, termasuk guru nih kalau kasih mampu, ya kan begitu. Jadi makanya kita sendiri harus menyadari bahwa kita itu mahdudatul idrak, daya tangkap kita, kecerdasan kita itu sangat terbatas. Telinga kita, kemampuan kita untuk mendengar terbatas. Pak Kuwu ngomong kita kurungu, Kaji Muji ngomong kita kurungu. Ya. Anak cungkring melaku ya kurungu deg-deg ya. Baka semut melaku kurungu beli anak semut melaku ke. Anak deg-deg ya beli. Anak saking beli kurungu pe kuping. Nun, masih langka apa nih? Masih melaku langka apa nih? Nun, artinya telinga kita terbatas. Lamun nganggo komputer yang sensitif, ya, dia terasa ada getarannya itu. Paham begini? Satuan ning alos pada Melayu sampai anak apa ceking ya pada Melayu ke. Kari satu gurugar pada gempaku. Sampai beli paham, leger, banyak lelep akhirnya. Jadi masih awas apa? Hidung kita bisa mencium wangian, bisa mencium bau busuk. Paham bikin ke? Maling sing mancing ning omah sampean sing nyolong motor ke. Ka ambung beli ambune keleke. Nah, bakal kiri cuma bisa kan enggak? Dindus ke. Membuka lakin ke. Lacak boleh. Begitu keleke pada nganter gini. Ini malingnya wis enggak. Bener bahasa bebata gini dia bilang nganter. Berarti karo satuan baik masih hebat satuan sekarang cungur ekor siraku. Iya tak boleh. Ya iya makanya. Jadi makanya kita ini terbatas, sangat terbatas. Mata memandang pada batas tertentu sampai akhirnya tidak terlihat. Ketika Pak Kuwu ngajak pada kejauhan 10 km nggak kelihatan mata saya. Percaya nggak? Iya kan? Kuman yang nempel di tangan saya nggak kelihatan. Pakai mikroskop kelihatan uget-ugetnya. Berarti mata kita terbatas. Mata terbatas, hidung terbatas, telinga terbatas, semuanya terbatas. Sangat-sangat terbatas. Bulannya aja sobut. Iya, yang sudah terbatas nggak bisa. Ya, kamu punya akal, punya daya ingat. Iya. Bakal ngeling-ngeling araneng wong 10-20 tapal kitaku. Bakal nggak dinas sih. Nggak dinas ratusan tamu datang ke sini. Namanya siapa? Tarswiem, tarsingkem, tarningkem, tarningkem, dasem, kartem, urut. Sing pun dibu, sing challenge, sing namanya ya pakai. Seping 10 menit takon berane siapa? Bahwa kemampuan saya mengingat juga sudah nggak bisa, ada batasnya, sudah overload. Kemampuan otak saya menyimpan paling 100.000 nama.
lebih dari itu nggak mampu. Iya kan? Ya di-upgrade lagi. Gimana caranya? Ya mungkin kilobyte ditambah. Tambah berapa giga ditambahnya kan gitu. Supaya punya demo printing gitu. Jadi semuanya adalah terbatas semuanya itu. Lah ya iya. Kemampuan kita berbicara juga terbatas. Banyak hal-hal yang saya rasakan yang tidak bisa saya ceritakan dengan bahasa saya. Yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa saya. Betapa banyak perasaan dalam diriku ingin ku sampaikan kepada teman. Ternyata diketemu. Priben cara ngomongnya. Ubat. Masih beli paham baik. Kenapa? Ya karena perasaan kita lebih luas daripada kemampuan kita berbahasa. Ya kan begitu persoalannya. Wis paham? Jadi kita ini mahdudatul idrak. Wa nahnu mahdudul idrak. Daya tangkap kita, kemampuan kita itu terbatas sekali. Itu pertama. Yang kedua, fahabu qanunan min qawaninil kauni adrakna. Andaikan, katakanlah undang-undang alam ya, yang sudah kita fahami. Ini aturannya begini, ini aturannya begini. Faman zalladzi qala lana innahu qanunun nihaiyun kulliyun mutlaqun. Siapa yang mengatakan demikian, bahwa itu undang-undang yang definitif, yang bersifat universal dan mutlak. Wa an laisa min wara'ihi qanunun siwa, bahwa di belakang itu tidak ada undang-undang lain. Sekarang kita belajar fisika. Betapa kita keputusan ini final. Ternyata belum final. Masih direvisi lagi. Ya. Dulunya mengatakan bagian terkecil adalah atom. Ternyata juga tidak. Ada inti atom, ada proton, ada neutron, ada elektron, ada proton. Apakah kita bahwa elektron itu sudah selesai? Ya kita masih ada undang-undang lain yang kita belum menangkapnya. Bahwa kenapa elektron itu mempunyai suatu keharmonisan, satu kepatutan yang tidak pernah dilanggar. Bahwa satu proton itu baru menjadi inti atom ketika elektron masuk dalam orbit proton. Dan kenapa jumlah protonnya itu selalu tetap. Bahwa logam ini elektronnya adalah 6 dalam satu proton. Kalau ini 7, kalau ini 8. Dan kenapa ketika dia kurang, dia meminta kepada yang lainnya. Kalau dia berlebihan, elektronnya 6, ya kan sebetulnya cuma 5, dia akan lepaskan yang satunya untuk yang lainnya. Itu kan ada satu kesini, ada kerjasama antara makhluk Allah yang gak kelihatan mata. Paham dikit nih. Lihat urut bernama. Jadi ya jangan mengalu kesimpulan inilah undang-undang yang final. Tidak ada yang final. Apapun semuanya tidak ada keputusan terakhir. Makanya dalam temuan ilmu apapun kesimpulannya adalah ini sifatnya sementara. Apabila ternyata di kemudian hari ternyata ada keliruan atau ada temuan-temuan baru, maka akan direvisi, diperbaiki, kan begitu persoalannya. Itu dalam ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu segala macam. Bahwa tidak pernah selesai. Siapa yang mengatakan inilah keputusan terakhir, ini sudah final, ini mutlak? Siapa yang bilang bahwa di belakang itu tidak ada undang-undang lain? Tidak ada lagi aturan yang berlaku. Yang kita tidak tahu. Setelah kita teliti, nembe mangap manung. Oh maneng. Yes, yakin ini. Beli maneng. Oh maneng. Beli peragat-peragat ini. Oh maneng. Iya. Ya kan begitu persoalannya. Wasadisan yang ketiga. Ahab kana qanunan nihaiyan mutlakan. Andaikanlah ada undang-undang hukum alam yang final, yang mutlak. Fal masyiatu taliqatu tunsiul qanuna walakina laysat muqayyadah bihi. Perlu diketahui, kehendak Allah yang mutlak itulah yang membuat undang-undang. Akan tetapi tetap
kekuasaan Allah yang mutlak itu tidak terikat dengan undang-undang. Itu persoalannya. Innama huwa al-ikhtiyar fi kulli halin. Semata-mata itu hanya bagaimanapun sifatnya adalah sebagai satu pilihan. Wa kadzalika namdi hadhihi tajribah. Demikianlah kita lanjutkan dengan pengalaman ini. Fatudafu ila rasidi ashabi da'watil judud. Kita tambahkan sebagai modal terhadap orang-orang yang melakukan dakwah yang baru. Wa ila rasidi tasawwuril imani, dan pada modal persepsi tentang keimanan as-sahih yang benar. Wa tuqarriru ila janabi haqiqatil mauti wal hayat, di samping hakikat mati dan hidup. Waraddihima ilallah, semuanya dikembalikan kepada Allah. Haqiqatun ukhra, ada hakikat lain. Illati asyarna ilaihi qariban, yang telah kita isyaratkan baru saja. Haqiqatu talaqatil masyiah, hakikat kemutlakan kehendak Allah. Hakikat kemutlakan kehendak Allah. Allati yakni Al-Quran inayatan fa'iqatan, yang sangat diperhatikan dalam Al-Quran. Bitakririha fi dhama'il mu'minina bihi, yang ditetapkan, yang dimatapkan di dalam hati orang-orang yang beriman. Litata'allaqa billahi mubasyaratan, supaya selalu bergantung langsung kepada Allah. Min wara'il asbabi zahira, di belakang sebab-sebab yang zahir ini. Kita jangan terikat dengan sebab-sebab yang zahir ini. Kita tetap senantiasa langsung bergantung kepada Allah. Sekalipun kita sudah memenuhi persyaratan, artinya akal-akalan berhasil. Jangan dulu meyakini berhasil. Semuanya tergantung kehendak. Ngerti belikin ke? Sebab kalau begitu nanti satu ketika Anda akan mengalami suatu kekecewaan yang luar biasa. Pertama, sira ngerasa raine ganteng, tetege perkasa, duite akeh, jabatane dhuwur, otake cerdas, demen anake mandarkum, tukang macul. Paham bikin ke? Bocahe tamatan SD, beli ayu sepira, mung rada seksi titik. Sirane demen dengan keyakinan pasti kita ngelamar diterima bangsa wurunga. Iya ta beli. Kadar kelasnya mandarkum. Masa beli film kalau reang? Ini kan banyak peristiwa seperti ini, kamu meyakini bahwa Anda pasti berhasil. Kecil, kan biasa banget kok. Kan biasa disampaikan kok. Nah ini kan satu kekeliruan. Ternyata ditolak. Caranya kema mong korobocakunku. Nok sugi. Beli perlu sugi kita mah. Ganteng, beli perlu ganteng. Jabatan, beli perlu jabatan. Bakal kita yang beli demen si pribadi. Mau, ternyata gagal kan, nyewat beli, ya nyewat, sebut bocah goblok bocah, iya kan, ya bocah ini gede sih ngerasa sugi aku, ya iya karena kita menganggap orang lain kecil, kita hebat, masih beli gelem, beli mungkin, namun kita maju mah, hal yang semacam itu selalu muncul dalam diri kita. Kesombongan seperti itu selalu ada. Kakaji pripun lamun kula nyampat sampean ka tulung saged boten wis kecil pun gampang. Itu kan biasa. Berapa sih harganya? Waduh, takon berapa nang tang pripun kok. Ya semacam itulah kesombongan itu muncul dalam diri kita sendiri bahwa kita mendahului ndingini kersane Gusti. Paham dikin ke? Kecewa, ya kecewa dalam hal apa saja. Itu salah satu contoh orang melamar perempuan yang dianggapnya levelnya di bawah dirinya, yang pasti gelem mangsa urunga. Ini kejadiannya begini, batur kita njaluk tulung, ya batur kita ku artinya ya kita neki
kita kok jadi belikin seperti kita kon beli sugih ngelamar ke wadon ditolak. Ayo larate beli pinter sugih ganteng ditolak. Yang penting kita bokat kita kon jaluk kemat konon gak aya tak baik kemat mah. Ternyata dudu jaluk kemat jaluk bantuan mediasi artinya menjembatani. Tolong omongana bocahku paham bikin ge bokatan beli paham nyong kita ku sugi sawamba paran aja watir sok nyaluk apa pan beli bokat nyaluk mobil ngomong nah tek toko kena bokat nyaluk rumah tek toko kena paham beli king lang deposito kita semikian miliar kok beli delok sawah tek pai wis pokoke sing jaluke sing penting gelem ukin ki urusan ning alam dunia ya insyaallah tak cukupi kabeh asal gelem ning dunia ke insyaallah tak cukupi kabeh urusan akhirat pasti ora maksudnya pasti apa Pak beli pasti apa kok ning dunia insyaallah akhirat pasti konon ning dunia insyaallah kecukupan lah masa kurang amangan ning akhirat majeng swarga ora subhanallah kelengker kita mungkin ya artinya begitu meyakini dirinya akan masuk surga jadi manusia agar mur kita kangen ning swarga siraku ning dunia sugih ora mati ning swarga masyaallah enak temen ngayalku apa duduk ngayal temenku ngayal non KTP iya habis dikandongi swargane konon bleh ya karena ngerasa sembahyang waktu dilakoni qobliyah ibadah dilakoni bengi salat tahajud ora salat tobat salat tasbih segala macam sedekah jariah pirang-pirang artinya kan yakin betul masuk surganya itu iya kan main beli lembu beli judi beli segala macam beli ora rasanya benar besar dina-dina sedekah bae ngaji kan hebat orang kan gua sudah merasa ahli surga kan ya seperti itu di mana kesalahannya kesalahan dia adalah menganggap remeh Allah iya kan langka urusan yang kata Gus beli butuh beli apa nih sedekah siraku ning sembahyang sira beli butuh beli apa ngantre sira beli wis lang urusan iya usaha bagus beli yang dipodari siraku gaya mana sing lebih hebat nimbang sira langka urusan kudu mah iya remeti kafe tak gawe awu manis sira udah gaya mana sing anyar sing cungure bangir-bangir besempuk ge sira mengkononku jadi kita harus melihat Allah itu maha luar biasa dan apa yang kita lakukan tidak ada artinya sedekahmu, salatmu, ibadahmu semuanya tidak ada artinya. Tunggu ketika kamu mati ada perubahan, tidak ada perubahan. Tetap matahari bersinar, bumi tetap berputar tanpa kehadiranmu. Paham dikit nih ngaing basiram. Iya. Ya minimal dengan kesombonganmu itu merasa hebat, geluntung mati ki. Langkah wong nangis. Semua yang ada hanya sakit hati semua orang dengan kesombonganmu itu. Yang tidak pernah menghargai kehebatan orang lain. Tidak mau menghargai kebaikan orang lain. Paham dikit nih? Semuanya kecil semuanya. Nalikane mati langkah sing nangis. Langkah sing kelingan. Woy dipendem, diurugi, diteketek, tadi wis tinggal pun. Dia kan baik ini jero kuburan. Langkah sing getun, langkah sing ketuan dia. Jadi kuma perang sana sirabai hebatku. Iya kan? Saya melihat sendiri bukan kata orang. Orang kaya, dermawan, banyak orang. Tapi yang datang kepada dia adalah orang-orang munafik semua kok. Ngolot duitnya baik. Ayo duun celang-celang. Wes bakaji langkah maning. Siapa sih yang bakal tunggu tika makin ke? Wes gak. Sadesa ke langkah sih ngelupain ke jika. Tok abe. Ayo seneng dikonok aku. Brol maning duitnya. Iya. Ya iya. Oh ya mati malah kesini nangis ya. Ake wong sugi bisa diolomokon ku. Ayo dalam malam baik.
Ya karena kita mah ya kita gak bisa kata ngalem ku gampang kata ilat langkah balung ya kita mah bisa melintir bisa iya beli gampang mau ngalem mah ayo celang terus paling loman paling hebat paling harus metu kabeh wedang iku jadi priben pire utange ya 5 juta kecilnya kabeh ku ngolo kabeh kan barangnya iya ketika enggak ada ya wis alhamdulillah pada seneng pur ya iya bodoh baik merasa betapa sih nah itu makanya orang yang semata-mata kita anggap biasa-biasa saja kaca tukang muruki turutan dudukuran turutan artinya jus ni musola terpencil di desa sana alpiaya beli bisa ora beli nah usorop ya pas-pasan baik dengan keikhlasannya dia mati ke sekampung nangis kabeh gini. Paham beli? Iya kan? Iya banyak yang mendoakan kan? Seperti bin mana? Iya. Jadi kebaikan kita itu apa sebetulnya? Kebaikan kita itu bukan sekedar sembahyang, puasa, wiridan, bagi-bagi duit. Kebaikan hatimu. Paham beli? Yang mampu menghargai siapapun dan hormat kepada siapapun. Dan sayang kepada siapapun. Maka saya beli kutu bisa ngepe duit. Ya beli. Minimal yang ngomongnya enak lah. Kan dari begini ke. Wong rasa kabeh nyobat, kabeh batur, kabeh. Iya. Teman kita kehilangan teman akrab. Yang nggak bisa dibohongi. Hati kita juga pasti sedih kok. Paham bikin ke? Iya. Nah seperti itu. Jadi ujung-ujungnya mah kita harus tahu bahwa kita ini jangan timbul rasa bangga sombong dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Bahwa semua apapun rezeki, kelebihan, otak cerdas, duit akeh, jabatan, itu semuanya adalah ujian untuk dirimu. Ya, ada cengar-cengar yang mau diuji sih lagi dicoba. Ya, makanya ketika kita berusaha berhasil, alhamdulillah dapat proyek masuk ini, kita puntung sekian ratus juta. Jangan merasa aku hebat. Katakanlah hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari liyabluwani aashkuru am akfur untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur, apakah kufur. Wayayo suge kawin maning. Masya Allah. Anak Arab ini berantakan kabeh. Ya iya. Lah ya iya. Makanya ya Allah sendiri juga memberikan kebebasan kawin lagi juga bersyarat. Harus adil. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Bakas sekiranya beli sanggup ya wis siji bae sih. Tapi kas yakin bisa sanggup ya mah enggak bakal sanggup mah. Nun? Ya bisa ada orang yang bisa berbuat adil ada sekalipun tidak mutlak. Tidak adil betul. Tapi mendekati keadilan itu bukan berarti bagi duitnya sama. Salah paham nih adil. Sama itu kalau sama bisa menjadi paling tidak adil. Bagaimanapun nggak bisa dong istri tua istri muda sama tuh. Adil tuh bukan bagi-baginya sama. Bukan istri muda rumah, istri tua rumah, istri muda gelang, istri itu. Bukan itu, bukan. Adil tuh artinya dijamin tidak akan ada pertengkaran. Permusuhan di antara keduanya. Paham bikin ke? Ya bakal nggak dinocok-cokan besi pribadi leban dia nake. Ya pun akhirnya balik ning rabi tua oleh cengkalawang. Ning rabi nom oleh ceplak. Akhirnya turunnya gandok ning motor. Dirubung ning lamuk. Itu kan. Sewenang-wenang akhirnya duit banyak malah justru akhirnya semakin maksiatnya merajalela. Banyak terjadi. Dapat status begitu dadi kuwu sembayang mari, pikiran mari, puasa mari, ngantor gak beli nyunggal dina luru jambu alas baik. Ya. Iya kan boro-boro ngurus
ngurusi rakyat. Mabok bisa gini tidak joget dan baik, masya Allah. Kenang minuman keras sampai rakyat pakai pelembung kabeh rakyatnya. Non, iya. Pakai pelembung kabeh waktu bus. Kayak rep-repus. Kakek minuman. Si pripin. Anda juga sama, jangan dikira ketika Allah kun fayakun Anda jadi kaya, saya tidak yakin. Ya, saya enggak yakin. Ketika uangmu sudah miliaran, saya nggak yakin malam Jumat datang ke sini ngaji. Saya nggak yakin sholat 5 waktunya ditetepi. Saya tidak yakin Anda akan tetap setia dengan anak dan istri. Saya nggak yakin. Kenapa? Duit banyak ya Hawaii sejen. Dia beli ngantel. Yakin mata kelingin nabai sadurunge sugi. Ya, boka timbating sugi katsuan hati-hati. Makanya hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini manusiawi. Saya bisa bukan menakut-nakuti, tapi itulah yang terjadi berulang-ulang pada diri manusia, dan kamu adalah manusia kok. Sangat mungkin sekali Anda menjadi jahat setelah Anda menjadi kaya. Kenapa sih yang sembayang 5 waktu beli tinggal, gada gedek, gal bengi sampai tekang muru muntuk, angger melarat baik. Wong Cina nih kene sing dilok sembayang sugi-sugi. Apa sebabnya? Allah tahu. Karena Allah sayang sama kamu, daripada kamu dibikin kaya lalu jahat, masih mending digawe melarat bener. Makanya satu jaminan, sanggup nggak menjamin bahwa setelah Anda kaya, Anda tidak jahat? Sanggup? Serok sih ngomong sanggup. Lah iya. Kalaupun Anda mengatakan sanggup, saya akan tetap jadi orang benar sekalipun kaya. Beli ngantel kita nih gini. Kita beli ngantel apa maning Gusti Allah yang Maha tahu dengan seluk-beluk hatimu. Ya, uang sudah miliaran, udah ratusan miliar. Kalau tidak dari diskotek ke diskotek, dari hotel ke hotel, dari cewek ke cewek, jadi apa? Berfoya-foya terjadi kan, berfoya. Iya, ntar dulu. Jadi ya makanya coba mintalah dulu kepada Allah sebelum minta kaya, minta dulu dikokohkan jiwamu bahwa engkau tidak akan berubah. Engkau tetap seperti sekarang ini. Yang baik, yang santun, ya kan gitu, yang tawadu, dan tidak akan berubah. Ya sulit. Apa maning sugih nembe bisa lu ngakaji beka lalen ngundangaran kaji nih beli nyelinguk je. Lalen gitu nih kan mang tamran belum nyelinguk mang tamran yung aran kaji nih Haji Abdullah tahu jangan tamran beli nyelinguk nambe bisa lu ngakaji tapi sobut je. Apa menelaman si dado pabrik mobil, lamun di pabrik pesawat, iya kan? Jadi kita harus menyadari betapa lemahnya jiwa kita ini, betapa lemahnya hati kita mudah tergoda dengan godaan yang bermacam-macam ini. Saya sebagai manusia, saya meyakini betapa lemahnya diri saya. Paham bikin ke? Apa saya tidak tergiur dengan perempuan yang menghadang di tengah jalan? Sama. Ngantel bikin ke? Mungkin karena beli dia duit. Barangnya mah. Beli cuma 500 perak. Masa gila mau orang gitu. Mungkin kita yang buat duitnya semiliar. Ya kita kan saja. Ya sementara mungkin Anda tidak tergoda dengan Tarmuna. Tapi yang terkalah Sutari, Luna Maya, beli kelengar tasiran ada kenci. Iya. Lemon Jupe, Julia Perez, ya cerita saja man. Ya satu contoh saja lah.
dan betapa lemahnya kita, bahwa pelajaran penting lemahnya diri kita menghadapi godaan seksual itu sudah dibuktikan oleh Nabi Adam sendiri. Bapak tua nira mana tahan. Wis diwanti-wanti wala taqrabu hadhihi syajarah wa takuna minadh zalimin. Lupa daratan sampai akhirnya dia diusir dari sorga. Berarti sorga dengan seks, berarti daya tariknya lebih kuat seks berarti. Yang dia siap meninggalkan sorga sih demi buah huldi. Iya. Artinya buah khuldi itu lebih hebat dari sorga yang ditempati Adam kan. Ya kalau tidak mana mungkin tergoda. Sira rabine kayak Elizabeth Taylor atau kayak Catherine Deneuve. Beli mungkin akan tergoda dengan perempuan yang bibirnya sumbing, cungurnya pesek, bocah kromot. Dia beli mungkin dong. Dia tergoda oleh sesuatu yang melebih. Ya kan seperti itu persoalannya. Ya jadinya buah khuldi itu Pak, ya hebat. Ya beli mungkin buah khuldi kayak kormaku. Salah serem. Hebatnya apa kormaku? Ngaing baik. Kayak korma aja kayak anggur. Cara mana? Ya itu persoalannya. Jadi ini semuanya adalah tentang diri kita sendiri. Ketika kita melihat Allah dengan kejadian-kejadian yang luar biasa, yang khariqul lil ada, ya. Jangan membatasi Allah dengan aturan-aturan yang menurut pikiran kita itu aturan yang tetap, aturan yang pasti. Nggak ada. Aturan itu Allah yang buat dan Allah tidak terikat dengan aturan yang dibuatnya. Bisa jatuh tuh kita pikir aturan dilarang merokok. Kamar kita rokin nggih. Oleh beli kita aturan dilarang merokok, dilarang bawa anak kecil, dilarang bicara keras-keras. Oleh orang kita ini oleh beli ngerokok yang nggak ada urusan aturan saya beli ngerokok sudah sirah kita malah yang mau kita baik. Iya karena langit bumi dek siapa Allah buat aturan ya silakan untuk kita bukan untuk Allah kan begitu ya kan begitu persoalannya. Nah semua aturan-aturan Allah, aturan untuk manusia, aturan untuk alam dengan undang-undangnya, dengan syariatnya itu adalah bukan untuk Allah, untuk kita. Allah mah tidak ada keharusan, tidak bisa dipaksakan harus mengikuti aturan itu. Yang dia syariah, dia kan syariah. Masa seorang syariah harus tunduk pada syariatnya? Kita mukallaf, makanya kita harus ikut pada syariat. Allah syari yang mempunyai syariat yang ada urusan. Nah, sehingga ketika Allah sendiri menyuruh kita untuk melanggar aturannya, ya jangan mempertanyakan. Mau jangan aturannya bloli, si blibet. Nggak boleh. Kalau Allah menyuruh kamu untuk melanggar syariat, nurut tak boleh. Mau jangan bloli ya wis belum. Iya kan? Ya kenapa anak tamu mene nggawa anaknya lucu pisan karena aturannya tidak boleh bawa anak-anak digawa metu bu wis pakai mene mau aja peraturannya beloli kita nih gemes pengen kampung kok udah lucu baca mau aja beloli ya usah aja mene mana ningkil sih mana kita deh nah disitulah persoalannya. Nah kalau Allah suka nggak ada urusan makanya syariat adalah sebagai syariat. Kita hormati, kita taati. Tetapi ketika Allah berkehendak lain, ya kita ikut Allah dong. Iya, belum konon kok. Anak rabi dibuang ning padang pasir di lembah batu yang tidak ada pepohonan. Nabi Ibrahim dikongkon anak rabine ditaruh ning Mekah. Rabbi inni askan dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'in di lembah bebatuan yang tidak pohonan. Nurut beli. Kongkon disembelih anaknya nurut beli. Ya nurut. Mau aja masih nyembelih aja. Dorak ora aja ya wis. Umpamane. Nah, ketika hal itu kita terjadi. Umpamanya ini
Kita terlepas, jangan mengatakan Allah mengatakan, hai hambaku, ning kupingi sira engkau harus mencuri, yaitu di makanan parang emang. Suatu ketika Anda jatuh miskin, pamlikin ke, buat makan aja nggak ada. Anak nangis pengen nyusu, susu mboknya wis langka. Iya, lamun sira nurut, tetap dengan syariatnya, tidak mencuri, tidak merampok, modar-modara, tak pendem sewurungan, tenimbang kita ngerampok, ya masih mending modar sisan. Hebat enggak? Hebat. Nalikannya beli kuat, akhirnya terpaksa nyopet, sehingga melarat sira siapa? Kalau Allah berkehendak, Allah bisa ngasih rezeki kok. Paham bikin ke? Jadi artinya bahwa kita sendiri dalam kehidupan ini adalah nggak bisa ngelawan Gusti Allah ke. Ngantar beli. Jadi beli, ya sekarang nurut apa sih? Iya. Berpegang pada syariat, tetap selagi di dunia kita beracu pada syariat yang berlaku. Tetapi percayalah, ketika Anda terpaksa mencuri untuk ngasih makan anak yang kelaparan, secara syariat juga Anda dibebaskan dari hukuman karena keterpaksaan untuk menyambung hidup. Dosa tinggal dosa, tetap mencuri adalah dosa. Tetapi lebih penting menyambung kehidupan. Paham bikin ke? Sampai pun Anda tangkap polisi, masa dihukum. Begitu dicek di rumahnya betul, ngantar tabeli ini hukum dunia begitu kok. Kenapa mencuri? Pak polisi anak kita nangis pengen mangan, tiliknya bener, ditangkap lagi. Terus akan makan. Ini bukan cerita Sayyidina Umar aja ya. Di dunia juga terjadi seperti itu. Kalau sampai dihukum pasti banyak membela. Ya kan begitu. Tetapi ketika Anda yakin daripada kita makani anak karo barang sing haram, wis tak ikhlasakan bukan mati-mati tak pendem sawurunga. Ketahuilah, saya yakin. Ini diingat baik-baik. Percayalah ketika Anda kencang dengan syariat, daripada makan anak karo dunia sing haram, modar-modara tak pendem sawurunga. Saya yakin tidak mungkin anak Anda dimatiin Allah. Paham bikin ke? Bagaimana caranya? Allah hebat. Iya, apakah kaligane ku tersana teka nggak orang dang anu ceki kita ke anu lagi akekah kiriman, alhamdulillah mangan mana. Percaya masa mati ya beli mungkin, sampai mati nggak makan nggak mungkin. Saya sampai sekarang belum pernah nggak makan kok. Sampai pernah beli mangan. Cungkring sih pernah bisa tidak beli makan. Anak pak. Ya sih nama apa saya mark mene buya durung hangat tepakan masalah. Lamun langka gak, datang utang akan. Khawatir, ya kan begitu. Ya seperti itu. Apakah melalui orang atau Allah langsung memberi rizki secara langsung, tidak melalui perantara. Kun fayakun, cergenek temu anak, nggak ada masalah. Atau melalui jin, melalui malaikat, ngantar pelem, ngantar tempe, ngantar tahu. Paham bikin ke? Ini kan terjadi pada diri Siti Maryam. Di dalam mihrab semuanya ada. Kata Zakaria, anna laki hadza, dari mana kau dapatkan ini? Qalat huwa min indillah, itu kiriman dari Allah. Iya kan? Jangan kira enggak mungkin masa ujug-ujugan apel. Ya mengapa harus? Ya bakal sini ngalam dunia ujug-ujug beli. Saya tahu nih gini. Keren, sila ko bantu ngalam dunia ujug-ujug beli. Ujug-ujug sih. Priben beli ujug-ujug eh. Mau ni anak beli. Kok jadi anak? Nah ya. Nah itu makanya kita kembali kepada persoalan semacam itu, bahwa kita